para pencari cuan, seperti yang sudah kita prediksi, ini adalah resisten yang kita sudah buat gitu ya sejak kemarin-kemarin, dan sesuai prediksi mentok di resisten, IHSG dipaksa untuk turun. Hati-hati rekan-rekan, karena berarti minggu depan IHSG sebaiknya memang harus mengejar gapnya dulu nih, turun kurang lebih 2% dulu lah ya, sekitar 2%. Dan kalau misalnya memang IHSG kita ingin kembali nanjak, berarti lebih baik gapnya ini turun dulu, kita sambut dulu gitu ya, kita tutup dulu. Kalau misalnya gap ini sudah tertutup, baru kita bisa tenang naiknya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih naik lagi, hati-hati, karena nanti semakin lama semakin tinggi gapnya dan akan terjadi penurunan yang sangat dalam sekali. Jadi kita doakan semoga IHSG nggak apa-apa turun dulu. Yang penting gapnya tertutup dan kita ada kemampuan untuk naik terus tanpa ada gap seperti ini gitu ya. Karena dengan adanya gap, sebenarnya itu kayak semacam hutang gitu ya, yang harus segera dilunasin. Kalau misalnya gapnya masih ada, nanti bukannya bagus, malah semakin lama semakin dalam gitu ya. Kalau gitu apa aja yang bisa rekan-rekan perhatikan? Kita cek saham hari ini. Rekan, ternyata TBIG membuat sebuah terobosan, yaitu higher high gitu ya, higher high yang cukup kuat karena sebelumnya sebenarnya sudah terjadi penembusan atau breakout gitu ya dari 2800 higher high yang sebelumnya, tetapi candlesticknya merah, itu agak mengkhawatirkan. Oke, dan hari ini confirm bahwa TBIG memiliki candlestick hijau dan ini adalah higher high yang cukup kuat. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan, walaupun harganya sudah tinggi di harga 2880 sampai 2900. Take profit pertama di 2980 dan take profit kedua boleh di atasnya di 3020. Stop loss kalau bisa ternyata terjadi pembalikan arah di bawah 2860 atau 2850. Rekan-rekan bisa lihat sebenarnya posisinya sekarang sudah kembali uptrend karena EMA21 kemarin sempat menembus EMA34 dikit dan sepertinya akan naik lagi nih besok. EMA8 sangat kuat menembus keduanya, yaitu EMA21 dan EMA34. IRRA. Nah, rekan-rekan lihat IRRA itu sebenarnya mantul nih rekan-rekan dengan candlestick yang cukup bagus. Kita suka candlestick seperti ini, hammer begini ya, atau dragonfly gitu ya, dragonfly doji. Nah, itu kita suka banget seperti ini karena menunjukkan tanda pembalikan arah yang cukup kuat. Memang kita lihat secara EMA21 dan 34 ini masih secara jangka menengah masih downtrend ya. Jadi kita harus hati-hati. Ada banyak resisten yang harus ditembus dulu untuk kita confirm bahwa IRRA ini memang sudah uptrend. Tetapi untuk jangka pendek, rekan-rekan bisa perhatikan sudah uptrend. MA8 besok kemungkinan akan menembus MA21-nya dan ini akan confirm uptrend dalam jangka pendek. Berapa hari? Ya, sekitar seminggu sampai 10 hari gitu ya. Rekan-rekan bisa perhatikan juga IRRA membentuk higher high yang baru, di mana ini higher high dan higher low, dan ini adalah bentuk dari sebuah bullish trend. Rekan-rekan bisa mencoba membelinya, melirik di 1620 sampai 1635, silahkan beli, dan rekan-rekan bisa minimal take profit di 1695, kalau bisa naik lagi tinggi sampai 1765 gitu ya. Kalau misalnya bisa naik ke tinggi lagi, bisa di swing, silahkan, siapa tahu kembali ke high yang sebelumnya. Kalau bisa ternyata turun, rekan-rekan bisa stop loss di 1615. Yang rekan-rekan bisa perhatikan selanjutnya adalah MSIN. Nah, MSIN ini beberapa hari yang lalu kita sudah kombinasikan juga sebenarnya. Dan rekan-rekan bisa lihat sebenarnya MSIN sedang menuju ke arah uptrend. Oke, lihat. MA21-nya sekarang sudah di atas MA34 dan MA8 terus menembus ke atas. Oke. Dan rekan-rekan bisa lihat sebenarnya sedang mencoba untuk higher high gitu ya. Kita harus confirm dulu, mudah-mudahan besok bisa di atas dari yang sebelumnya. Dan ini sebenarnya kemarin mencoba untuk resistance gitu ya, mencoba menembus resistance, ternyata dipaksa turun lagi, dan rekan-rekan bisa mencoba membelinya di 164 sampai 167. Ini posisinya cukup aman, yaitu rekan-rekan bisa dibeli di harga murah.
Kalau misalnya ternyata nembus gitu ya, kalau misalnya ternyata tembus dan tren ini benar, maka dia akan tembus tinggi sekali dan rekan-rekan bisa beli di harga yang relatif murah nih, karena kan kalau misalnya rekan-rekan beli di harga tinggi, nah ada sekitar diskon 3,5%. Kalau misalnya rekan-rekan ingin membelinya dan berspekulasi, tetapi kalau mau aman, rekan-rekan harus melihat bahwa besok ada candlestick yang membentuk higher high, karena ini baru sebuah high gitu ya, yang sama dengan high sebelumnya pada saat penutupan, dan ini memang ada low yang lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu ya. Low yang sebelumnya kan di sini, ini adalah low yang baru. Apakah benar? Harus confirm dulu. Kalau rekan-rekan ingin menjualnya, rekan-rekan bisa menjual minimal naik di harga kemarin di 178. Take profit kedua bisa di 183. 183 ini bukan 173 tapi 183. Lalu stop lossnya di bawah 162. Kalau bisa ternyata turun di bawah 162, lebih baik rekan-rekan cut loss dulu. Lalu IELS, kalau misalnya rekan-rekan sudah membeli dari beberapa saat yang lalu, IELS sangat menarik untuk rekan-rekan beli sebagai swing gitu ya, karena posisinya kemarin baru mantul dari resisten di support di MA8 gitu. Rekan-rekan bisa lihat karena IELS ini cukup konsisten bertahan di MA8-nya. Rekan-rekan bisa perhatikan posisi IELS ini terus menuju ke arah uptrend. Memang posisinya sekarang sangat merah, beberapa saat yang lalu bisa dipengaruhi IHSG juga. Nah, posisi hari ini apakah confirm? Belum terlihat confirm sebenarnya, karena high yang sebelumnya itu belum ditembus gitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya mencoba untuk menembus resisten yang sebelumnya tetapi tidak ditembus, dan rekan-rekan bisa mencoba membelinya di harga yang cukup murah di 100 sampai 102. Kalau misalnya ternyata tembus, nanti rekan-rekan bisa jual di 105, bisa dijual lagi di 111 gitu ya. Kalau misalnya tembus lagi, bisa dijual lagi di 117. Lumayan nih, karena kan saham-saham ini murah. Kalau misalnya ternyata turun, rekan-rekan bisa jual di 98 gitu ya. Kalau bisa ternyata saham ini turun, maka dia ternyata akan menuju ke downtrend, tetapi secara garis trend dan bentuknya sudah lumayan confirm lah. IKAN, oke, ikan ini sebenarnya posisinya masih sideways gitu ya, tetapi rekan-rekan bisa perhatikan per hari Jumat kemarin terjadi kenaikan yang cukup tinggi dan ini membentuk higher high gitu ya, higher high yang cukup kuat dan disertai dengan MA8 yang juga menunjukkan warna putih nih. Apakah rekan-rekan bisa membelinya? Bisa di harga 125 sampai 127. Jangan beli di harga ketinggian, takutnya dia malah kembali ke arah. Karena stop loss-nya itu di 123. Kalau misalnya rekan-rekan beli di 130, maka ruginya sangat dalam sekali. Rekan bisa take profit di 131 sampai 136. Kalau misalnya tidak tertarik, rekan-rekan bisa mengecek MARI yang posisinya sedang di atas, uptrend sekali gitu ya. MA8 itu di atas yang lainnya, tetapi memang ada kecenderungan MARI ini dalam jangka menengah ini agak sideways gitu ya, agak sideways atau misalnya downtrend, kita tidak tahu. Walaupun MARI terus membuat higher high yang baru gitu ya, tetapi memang tidak sekuat candlestick sebelumnya. Rekan-rekan bisa mencoba membeli di 342 sampai 346 gitu ya. Take profit pertama minimal di 358, take profit kedua di 368. Kalau misalnya ternyata balik arah di bawah 340, lebih baik rekan-rekan cut loss saja. BRIS, oke, BRIS ini menjadi sorotan karena ternyata kemarin mantul di 1760 dan pantulannya cukup tinggi sekali gitu ya. Dan ternyata terus-menerus ke atas dan ini bentuk higher high terus-menerus. Oke. Rekan-rekan perhatikan bahwa BRIS ini sekarang sedang menguji resisten dinamis dari MA21 dan mentok di MA21 di sini. Apakah BRIS akan lanjut? Kita saksikan besok. Rekan-rekan bisa mencoba membelinya pada saat koreksi, karena pasti besok ada koreksi sedikit di 2000 sampai 2020. Take profit pertama minimal di 2095, take profit kedua boleh di 2125. Oke. Kalau misalnya ternyata
BRS itu kembali turun, rekan-rekan bisa stop loss di bawah 1970. Walaupun secara candlestick ini sudah uptrend sekali karena terus membentuk higher high, dan higher high gitu ya. NFCX, wow, ini posisinya sangat uptrend, rekan-rekan bisa perhatikan. Hati-hati karena posisinya sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau dari jangka panjang, ini adalah all time high. Apakah memang NFCX ini sangat menarik? Rekan-rekan bisa perhatikan. Beli pada saat agak diskon nih di 5950 sampai 6050 karena untuk naik tinggi-tinggi sekali dia membutuhkan sebuah koreksi sedikit. Take profit pertama di 6475 dan take profit kedua di 6575. Stop loss di bawah 5800. PRIM, oke, PRIM juga posisi sangat uptrend sekali. MA21 sudah di atas MA34 dan MA8-nya sangat kuat selama beberapa hari. Hati-hati karena saham ini terlalu tinggi gitu ya, candlestick-nya tidak menanjak tetapi candlestick-nya meroket. Saham-saham seperti ini rentan untuk dibanting ke bawah sekali. Rekan-rekan bisa mencoba di 296 sampai 300 kalau misalnya ada koreksi dan minimal profit di 316 dan selanjutnya di 322. Stop loss di berapa? Di 290. WINS memang sangat uptrend dari tren-trennya, tetapi seperti yang sudah kami katakan dari sebelumnya, saham-saham seperti ini sangat tinggi sekali, lawan koreksi yang sangat dalam. Bisa ARB tiba-tiba nih, hati-hati. Rekan-rekan bisa membelinya di 126 sampai 127. Take profit minimal di 137 dan take profit selanjutnya bisa di 144. Kalau misal ternyata turun di bawah 122, lebih baik rekan-rekan cut loss saja dulu ya, karena ada kemungkinan ini WINS malah menuju ke downtrend. CNT, nah CNT ini ternyata masih downtrend di bawah MA21 di bawah MA34 gitu ya. Apakah ini sebuah koreksi yang normal? Sebenarnya normal karena rekan bisa lihat koreksi tersebut kembali dipantulkan gitu ya, dibantu oleh MA8-nya. CNT beberapa kali mantul di MA8 dan kemarin juga mantul dan naiknya tinggi sekali. Oke, CNT apabila dia naiknya secara sehat, dia akan koreksi sedikit di 262 sampai 294. Take profit pertama minimal di 276, take profit kedua di 282. Stop loss di bawah 257. Itulah beberapa saham yang rekan-rekan bisa perhatikan karena IHSG sebenarnya sangat mungkin untuk koreksi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin mencoba membelinya, lebih baik hati-hati. Koreksi tersebut dibutuhkan memang untuk menjaga IHSG naik secara sehat. Dan rekan-rekan beli-beli aja saham-saham yang lapis kedua gitu ya, atau ya gorengan juga boleh kalau misalnya rekan-rekan tertarik. Karena kalau saham-saham blue chip atau yang menggerak IHSG biasanya besok akan merah dulu nih. Oke, tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua.